Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Masalah yang disebabkan oleh afrodisia. Ketika Xiao Yan akhirnya sadar kembali, samar-samar dia merasakan lengan yang lembut dan hangat di pinggangnya. Kepalanya juga tampak seperti sedang bersandar pada sesuatu. Yang terpenting, punggungnya menekan dengan kuat pada dua cetakan lembut. Secara bertahap terbangun, Xiao Yan merasakan bibirnya berangsur-angsur menjadi dingin saat seteguk besar air jernih yang dingin dituangkan dengan paksa ke dalamnya. Karena keterampilan buruk orang yang menuangkan air, cukup banyak yang akhirnya dituangkan ke hidung Xiao Yan. Batuk, 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 mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan batuk keras. Mengamati Yunxi yang membawa semangkuk air jernih di belakangnya dan tampak seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia tertawa getir. Kamu mencoba mencekiku sampai mati, Aren, bukan? Mendengar ini, rasa malu muncul di wajah cantik Yunxi. Ini adalah pertama kalinya dia merawat seseorang, sudah cukup bagus baginya untuk mencapai hasil ini. Menaruh mangkuk di tangannya, Yunzi bertanya sambil tersenyum, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengusap kepalanya yang agak pusing saat dia berkata, untungnya, itu hanya monster peringkat 2. Jika itu peringkat 3, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Maaf, saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mungkin itu karena kekuatannya untuk sementara disegel, tetapi dalam beberapa hari terakhir, permintaan maaf dari mulut Yunxi meningkat. Jika fenomena ini diketahui oleh mereka yang mengenalnya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga akhirnya menelan lidah mereka sendiri. Setelah tersenyum pahit, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Itu adalah kesalahanku karena tidak jelas denganmu. Pada titik ini, perut Xiao Yan tiba-tiba menggeram, menyebabkan dia merasa sedikit malu. Mendengarkan suara dari perut Xiao Yan, Yunxi tertawa terbahak-bahak. Tawanya jelas dan mempesona. Dia mengulurkan tangannya, menghentikan Xiao Yan yang akan bangun untuk menyiapkan makanan, dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang adalah pasien. Aku akan memanggang ikan hari ini. Kamu tahu cara memanggang ikan. Mendengar sarannya, Xiao Yan segera mengarahkan pandangan tertegunnya ke arah wanita cantik yang jelas memiliki status tinggi. Saya telah belajar sedikit setelah melihat Anda melakukannya selama 2 hingga 3 hari terakhir. Sambil tersenyum, Yunzi berbalik dan berjalan menuju platform batu, meninggalkan Xiao Yan dengan pemandangan punggungnya yang cantik dan mempesona. Melihat Yunzi berjongkok di tanah dan menyalakan api untuk memanggang ikan, Xiao Yan hanya tersenyum dan menghela nafas panjang. Tangannya menunjukkan bentuk latihan dan dia melipat kakinya. Sesaat kemudian, dia memasuki mode pelatihan. Jongkok di samping api, Yunzi berkeringat banyak saat dia membalik ikan. Sesekali, dia akan berbalik dan melihat latihan Xiao Yan dengan mata tertutup dan tanpa sadar berbisik, tidak ada orang lain yang memakan ikan yang telah saya bakar. Bocah nakal, benar-benar berani meremehkanku. Memutar gagang kayu sekali lagi, Yunxi mengalihkan pandangannya ke beberapa botol giok di atas meja batu. Dia mengernyitkan alisnya saat tangannya perlahan bergerak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengambil botol giok yang paling dekat dengan sudut. Bumbu dari botol ini, kan? Mengangkat botol transparan itu, Yunxi mempelajari bubuk putih di dalamnya. Merasa itu tampak mirip dengan yang digunakan Xiao Yan sebelumnya, dia menuangkannya ke ikan bakar.
tawa yang jelas mendorong Xiao Yan untuk menarik diri dari status pelatihannya. Dia mengedipkan mata dan menatap ikan bakar yang agak gosong yang diletakkan di depannya. Sudut mulutnya berkedut saat dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Yunzi yang menatapnya dengan mata indahnya. Dia tanpa sadar tertawa, apakah ikan ini dipanggang olehmu? Ini pertama kalinya saya memanggang makanan apapun. Meski rasanya tidak enak, Anda juga harus menghabiskannya. Lain ketika saya pulih. Melihat ekspresi Xiao Yan, Yunzi mengangkat bibir merahnya dan melambaikan ikan bakar di tangannya. Dalam suaranya yang lembut adalah ancaman yang dimengerti bahkan tanpa disuarakan. Kakak, aku orang yang sakit. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi saya perawatan terbaik, tetapi apakah Anda mencoba meracuni saya? Mendengar perkataannya, Xiao Yan langsung merengek tapi dihiraukan oleh Yunzi yang hanya mengunyah sepotong kecil daging ikan. Dia langsung mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan masakannya. Melihat bahwa dia diabaikan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulangi bahwa dia kebal terhadap racun di hatinya sebelum menggigit. Ikan yang terbakar menyebabkan mulutnya menjadi sedikit hitam, tapi tidak ada yang bisa dilakukan Xiao Yan. Dia mengunyah makanan di mulutnya dan menelannya. Namun, ketika dia setengah jalan dengan ikan bakar, alisnya perlahan-lahan terkatup. Tubuhnya juga mulai bergerak-gerak tidak nyaman. Itu, Yao Yan, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yunzi yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Wajahnya menjadi merah padam. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Jantungnya berdegup kencang. Di depannya, wajah ramping Yunzi dipenuhi dengan kemerahan yang menarik. Matanya yang biasanya waspada sekarang berubah menjadi kabur. Ketika tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah, dia menyadari bahwa bahkan leher Yunzi ditutupi dengan lapisan merah muda. Sesuatu memang salah, Xiao Yan tertawa getir saat menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Apalagi panas ini sedang tren naik. Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan melihat kepanikan yang muncul di wajah Yunzi yang disebabkan oleh kejadian aneh ini. Setelah itu, dia menunduk dan melihat ikan bakar di tangan mereka. Setelah merenung sejenak, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia bertanya dengan suara kering, apakah kamu menaruh sesuatu tentang ini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Lao Xi pun menyadari bahwa akar masalahnya adalah ikan bakar di tangan mereka. Segera, dia buru-buru mengambil botol giok kecil dari meja batu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menerima botol giok kecil itu dan mempelajari bubuk obat putih pucat di dalamnya. Matanya tiba-tiba mengejang, terutama ketika jarinya mencubit sedikit dan meletakkannya di mulut. Ekspresi wajahnya menjadi lebih berwarna. Apa itu? Apakah ada masalah dengan bumbunya? Menyaksikan tingkah Xiao Yan, Yunzi dengan penasaran bertanya. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah bumbu yang digunakan untuk memanggang ikan? Kata Xiao Yan, merasakan keinginan untuk menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kelihatannya mirip dengan yang biasa kau gunakan. Pada saat itu, Yunzi tampak mengerti kalau dia telah mengacau lagi. Sedikit rasa malu yang tak terhindarkan masuk ke dalam suaranya. Menghela nafas panjang, Xiao Yan menyadari bahwa panas jahat yang naik di perut bagian bawahnya tumbuh semakin intens. Seketika, dia mengecilkan perut bagian bawahnya dan dengan bantuan Douqi, menggunakan semua kekuatannya untuk menahan panas yang jahat, mencegahnya menyebar. Benda apa ini? Di depannya, Yunzi juga mulai merasa tubuhnya semakin panas, memberinya dorongan untuk melepaskan pakaiannya. Namun,
dia adalah orang dengan kekuatan Dou Huang. Bahkan dengan kekuatannya disegel, dia masih memiliki kekuatan mental untuk menekan panas dalam dirinya saat dia buru-buru bertanya. Ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya buat, afrodisiak. Xiao Yan menjawab dengan wajah yang lebih merah. Afrodisiak? Wajah Yunzi menjadi stagnan setelah mendengar jawabannya. Warna merah memerah segera muncul di wajahnya saat dia menginjak kakinya dan memarahi. Daripada mempelajari hal-hal yang benar di usia yang begitu muda, kamu sebenarnya memperbaiki omong kosong seperti itu. Saya tidak tahu persis apa yang guru Anda yang tidak berguna itu ajarkan kepada Anda. Dihadapkan dengan kemarahan Yunzi yang disebabkan oleh rasa malunya, Xiao Yan merasa dirugikan. Kak, aku mungkin telah meletakkannya di sana tapi aku tidak menyuruhmu untuk menggunakannya sebagai bumbu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, Yunzi merasa benar-benar tidak berdaya tanpa kekuatan yang dia tunjukkan saat bertarung dengan Amethyst Winged Lion. Gunakan Douki untuk menekannya. Ini adalah sesuatu yang saya perbaiki secara acak sehingga tidak boleh terlalu kuat. Seharusnya tidak masalah jika kita menekannya. Begitu dia memberikan sarannya, Xiao Yan buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan Douki di tubuhnya, memfokuskannya pada keinginan yang meningkat untuk mengendalikannya. Melihat Xiao Yan yang bermata tertutup, Yunzi juga mulai menggunakan Douki-nya untuk menekan panas. Namun, ketika dia mengedarkan Douki-nya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua Douki-nya sudah disegel oleh Amethyst Winged Lion. Apa yang tersisa untuk menekan hasrat dalam dirinya? Mengikuti nyala keinginan di hatinya, mata cerah Yunzi menjadi semakin kabur. Api hasrat mengobarkan akal sehatnya. Kamu bisa perlahan mencoba untuk menekannya. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Saya ingin pergi. Embusan angin bertiup ke dalam gua, menyebabkan Yunzi menjadi sedikit sadar. Seketika, dia mengatupkan gigi peraknya dan berlari menuju pintu masuk gua. Xiao Yan, yang awalnya menekan api hasrat dalam dirinya benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata Yunzi. Keadaan akan menjadi mengerikan jika dia membiarkannya pergi, binatang ajaib akan datang dari segala arah dan memblokir tempat ini. Dengan tergesa-gesa membuka matanya, Xiao Yan melompat dari ranjang batu dan dengan panik meraih Yunzi dari belakang. Saat tangan Xiao Yan menyentuh pinggangnya yang lembut dan sempit, tubuh Yunzi tiba-tiba mengeras. Dia secara refleks berbalik dan menampar wajah Xiao Yan. Namun, dalam kondisinya yang buruk, tangannya yang mendarat di wajah Xiao Yan tidak memiliki kekuatan apapun, menyebabkannya tampak lebih seperti upaya untuk memijat kekasih. Kak, bagaimana jika kamu kehilangan akal sehat setelah kehabisan? Anda harus tahu bahwa ada beberapa binatang ajaib yang juga tertarik pada wanita manusia. Misalnya, Koape. Begitu kata Koape masuk ke telinganya, wajah Yunzi menjadi jauh lebih pucat. Dia juga pernah mendengar tentang binatang cabul dengan nama keji ini. Hanya memikirkan kemungkinan dibawa oleh makhluk kotor ini membuatnya merasa mual. Tidak bisa pergi atau tinggal lebih jauh membuat Yunzi menjadi gila dengan kecemasan. Mulut kecilnya tiba-tiba melebar dan menggigit bahu Xiao Yan. Namun, karena sedekat ini dengan aroma laki-laki lebih jauh menyebabkan panas dalam dirinya tiba-tiba meningkat dan melonjak, seperti kayu bakar yang bertemu dengan api yang kuat. Mulut kecil yang menggigit bahu Xiao Yan melonggarkan cengkeramannya. Lidah kecil diam-diam meluncur keluar dan dengan lembut menjilat luka kecil itu. Perasaan dingin dan basah dari bahunya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Api keinginan yang telah dia tekan dengan banyak usaha tiba-tiba meledak dan melonjak sekali lagi.
Lengannya secara bertahap menggunakan lebih banyak kekuatan saat dia dengan erat memeluk pinggang sempit yang lembut di lengannya. Dalam keadaan terpesona, Xiao Yan menunduk dan merasakan kelembutan di bibirnya. Dia membuka mulutnya, membiarkan lidah kecil yang lembab masuk secara misterius. Ketika dua lidah tiba-tiba terjalin, mata Xiao Yan tiba-tiba melebar. Tubuhnya tiba-tiba membeku, seperti disambar petir. Saat itu, hanya satu kalimat yang tertinggal di benaknya. Aku kehilangan ciuman pertamaku, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.